Untung gua nggak tahu dari dulu. Walau dengan berbagai bujuk rayu. Beruntung tidak mempan bujuk rayunya. Kalau tarik sama asuransi, Untung aku dulu nggak tak lanjut. Saya sudah percaya lagi sama asuransi. Makanya saya tidak pernah mau masuk yang namanya asuransi. Itulah serangkaian cuplikan komentar beberapa orang. Jujur, saya prihatin dengan mereka yang menulis seperti itu. Dan saya percaya ini adalah seperti fenomena gunung es. Yang tidak percaya dan mereka yang tidak mengerti dengan fungsi asuransi tapi tidak menulis di kolom komentar, justru lebih banyak lagi. Itu dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat kesadaran orang Indonesia soal asuransi. Baru 5%. Artinya, dari 100 orang hanya 5 orang saja yang selamat secara keuangan. Bagaimana dengan lainnya? Maka tidak mungkin meminta yang 5% untuk menolong 95%. Meski konsep asuransi selaras dengan petunjuk dari agama untuk saling tolong-menolong dan memperhatikan hari esok, tetapi fakta ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi. Seluruh pihak perlu berbenah diri dan ini merupakan evaluasi bersama. Anda bisa bayangkan jika Anda seorang pilot dengan kursi penumpang sebanyak 146, hanya 7 orang yang punya jaket keselamatan. Atau Anda supir pilot pesawat Airbus dengan 520 kursi penumpang, cuma tersedia 25 jaket keselamatan. Bisa dibayangkan berapa korban yang tidak bisa selamat jika pesawat jatuh ke dalam air. Persis seperti film Titanic. Semua pihak perlu mengupayakan agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki perlindungan finansial di tengah-tengah masih banyaknya orang-orang yang trauma, apatis, pesimis, dan tidak percaya dengan kehadiran asuransi, apalagi sama agennya. Saya mau cerita tentang ayah saya. Ayah saya tidak pernah mau ke dokter jika sakit, apalagi ke rumah sakit. Beliau rela menahan rasa sakitnya meski parah daripada harus berurusan dengan dokter. Meski cucunya ada yang sudah jadi dokter, tetap saja nggak percaya dengan dokter. Belakangan saya baru mengerti penyebabnya adalah karena takut dengan jarum suntik. Setelah disuntik, harus bayar biaya dokter pula. Nenek, ibunya ayah saya, suka marah-marah pada ayah saya karena harus keluar uang lagi dan harus pontang-panting cari pinjaman dahulu. Jadi persepsi ayah saya tentang dokter sama dengan sakit, dimarahi, keluar uang, dan bikin susah orang tua. Padahal sebagai anak tidak boleh kan bikin susah orang tua. Ayah saya baru mau ditangani dokter pada saat sudah dalam kondisi sangat-sangat terpaksa. Situasinya yang sangat berbahaya dan ayah saya mulai kehilangan kesadarannya. Agar mau diambil darahnya, semua anak-anaknya ikut berjuang. Ada yang merayu dengan makanan enak, ada yang pura-pura emosi, ada yang harus nangis, ada yang menjelaskan dengan pelan-pelan sampai paham. Dan kita semua memotivasinya berkali-kali sampai ayah saya mau. Untuk siapa? Itu semua demi kesehatan ayah kami. Karena kami memiliki cinta dan tanggung jawab untuk orang tua kami. Kami sayang kepada ayah kami. Teman-teman, jika Anda bertemu agen asuransi seperti saya, perasaan Anda menjadi cemas, perut mual, nggak percaya, gatel-gatel, gemes, jengkel, ketahuilah bahwa Anda seperti ayah saya. Kami melakukan semua ini bukan karena mau ngambil keuntungan dari Anda, tapi kami mengerti tidak ada orang yang suka disuntik, kecuali nyuntik istri sendiri di malam hari. Nggak ada daplek kan ini. Kan itu mulai narik tanganmu ndak iku apa. Lalu strategi apa saja yang sebaiknya dilakukan agar jumlah orang yang bisa diselamatkan lebih besar melalui asuransi? Saya akan bahas di video mendatang. Semoga bermanfaat.